Kami, pelajar Katekisasi Sidi, tahun 2024 ingin membuat video untuk menjelaskan mengenai sejarah HKBP. Sebelum menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Andreas Tegar Siombing. Nama saya Menjaga Tambah. Perkenalkan, nama saya Tesalika Lumban Toruan. Perkenalkan, nama saya Marta Agustina Panjaitan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Margareta Silitonga. Selamat menyaksikan. HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan merupakan sebuah gereja Protestan yang memiliki akar sejarah di kalangan suku Batak di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara. HKBP telah berdiri lebih dari 160 tahun, bermula pada tanggal 7 September 1861 oleh misionaris Jerman Ludwig Ingwer Nommensen. HKBP telah tumbuh menjadi salah satu gereja terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota di seluruh negeri. HKBP dikenal karena peran pentingnya dalam menyebarkan agama Kristen di kalangan suku Batak dan kontribusinya dalam pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan sosial di masyarakat. Gereja ini memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik dan terus berperan sebagai salah satu kekuatan spiritual dan sosial yang signifikan di Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan HKBP, perlu dilakukan penelitian peristiwa awal mula HKBP yang memiliki hubungan dengan datangannya misionaris-misionaris dari gereja-gereja luar negeri pada abad ke-19. Pengiriman zending dari luar negeri memiliki relevansi yang besar dengan sejarah HKBP. Pada abad ke-19, kedatangan misionaris dari Jerman seperti Ludwig Ingwer Nommensen adalah salah satu contoh pengiriman zending yang mempengaruhi perkembangan HKBP. Para misionaris tersebut membawa ajaran Kristen, memperkenalkan Alkitab dalam bahasa Batak, dan mendirikan gereja-gereja di tengah masyarakat Batak yang masih menganut kepercayaan tradisional. Melalui upaya zending ini, HKBP tumbuh dan berkembang menjadi salah satu denominasi Kristen terbesar di Indonesia. Pengiriman zending tidak hanya membawa ajaran agama baru, tetapi juga membawa perubahan sosial, pendidikan, dan budaya di kalangan suku Batak. Misalnya, pendirian sekolah-sekolah oleh misionaris memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Batak. Selain itu, pengiriman zending juga membantu mengatasi konflik dan perlawanan terhadap ajaran Kristen dari pemerintah kolonial Belanda maupun pemimpin lokal. Dengan menyediakan pelayanan pastoral dan mendukung kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, HKBP berhasil mendapatkan dukungan dan pengikut yang kuat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pengiriman zending dari luar negeri memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan HKBP serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyebaran agama Kristen dan transformasi sosial di Indonesia, khususnya di kalangan suku Batak. Saya akan menjelaskan kedatangan misionaris di tanah Batak. Sejarah awal pengiriman misionaris ke wilayah Batak dimulai pada abad ke-19 ketika perusahaan-perusahaan zending Eropa, terutama dari Belanda dan Jerman, memulai upaya misi kekristenan di Indonesia. Misi ini merupakan bagian integral dari banyak gereja dan organisasi keagamaan yang memiliki motivasi menyebarkan ajaran agama atau kepercayaan agama Kristen kepada seluruh masyarakat belahan dunia. Misi ini melibatkan pengiriman para misionaris atau pekerja misi untuk memberikan pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan penginjilan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kedatangan pertama kali zending di Indonesia telah terdapat sejak abad ke-16 saat bangsa Portugis dan Spanyol datang dan memperkenalkan agama Katolik ke Kepulauan Nusantara. Menurut tulisan Usman Nomai berjudul Portugis dan Misi Kekristenan di Ternate dalam jurnal Fikrah, bangsa Portugis mengusung misi Jesuit yang artinya di mana saja dan kapan saja serta tanah mana yang mereka datangi dan tempati, pengabaran Injil adalah pesan suci yang perlu disampaikan. Kedatangan misionaris di tanah Batak bermula pada tahun 1824. 3 misionaris dari Baptist Missionary Society, yaitu Pendeta Nathan Ward, Pendeta Evans Myers, dan Richard Burton, dikirim ke Bengkulu untuk menemui Thomas Stamford Raffles. Sebelumnya, mereka bertiga bertugas di Sumatera di 3 tempat berbeda. Pendeta Ward ditugaskan di Bengkulu, Pendeta Burton di Sibolga, dan Pendeta Myers di Padang.
Kemudian Raffles menyarankan supaya mereka bertiga untuk pergi ke utara, ke daerah tempat tinggal orang Batak yang pada saat itu masih belum menganut agama Kristen. Mereka berangkat pada tanggal 30 April 1824 dan melakukan perjalanan di pesisir Tapanuli. Setelah 2 jam melewati dataran rerumputan, mereka pun tiba di desa Parik di Bata, mencakup wilayah dari Pagaran Lambung, yang dimana Pagaran Lambung terdiri dari 10 sampai 20 desa. Kedatangan mereka disambut dengan baik oleh raja setempat dan dipersilahkan menginap semalam di rumah kepala desa serta mendapatkan tanda kehormatan di esok harinya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan menyusuri rute selama 6 jam. Perjalanan sebelum beristirahat di desa yang berlokasi di tengah Pagaran Lambung. Selama 2 hari perjalanan, mereka akhirnya melewati hutan tinggi pada hari Senin. Setelah 4 jam perjalanan dari tempat peristirahatan sebelumnya, perjalanan ini merupakan perintah bagi mereka dari Raffles untuk pergi ke utara, yakni Silindung yang kini menjadi wilayah Batak Toba. Mereka melanjutkan 5 jam perjalanan dari hutan tinggi dan bermalam di sebuah gubuk sebelum melanjutkan perjalanan pada Selasa pagi atau tanggal 4 Mei dan tiba di Silindung. Pada awalnya rencana perjalanan direncanakan hingga Danau Toba, tapi perjalanan terhenti karena penyakit kolera yang harus ditangani oleh Ward. Ward sendiri merupakan seorang ahli medis yang ditugaskan menyelidiki penyakit yang menular di wilayah ini. Mereka tinggal di Silindung selama seminggu dan meninggalkan Silindung pada jam 7 pagi tanggal 11 Mei. Saat mereka tiba di Silindung, mereka diterima dengan baik oleh raja setempat. Namun, perjalanan penginjilan mereka harus terhenti ketika terjadi salah paham dengan penduduk. Penduduk salah menafsirkan khotbah penginjil yang mengatakan bahwa kerajaan mereka harus lebih kecil seperti anak kecil. Penduduk tidak menerima hal ini. Oleh karena itu, para penginjil langsung diusir pada tahun itu juga. Tahun 1834, 2 orang Amerika yaitu Samuel Munson dan Henry Lyman yang merupakan utusan gereja Congregationalist Amerika yang diutus oleh the American Board of Commissioners for Foreign Mission atau disingkat dengan ABCFM di Boston untuk masuk ke Sumatera. Pada 17 Juni 1834 mereka tiba di Sibolga dan menetap beberapa hari di sana. Lalu pada 23 Juni 1834 mereka berangkat menuju pegunungan Silindung. Dalam perjalanan mereka ketika tiba di pinggir lembah Silindung pada malam hari, yakni 28 Juni 1834, mereka dihadang, ditangkap, dan dibunuh di dekat Lobuk Pining. Pembunuhnya adalah Raja Pangalamei yang merupakan raja di Pintobosi yang tinggal di Singkak. Ia membunuh bersama dengan para rakyatnya. Kemudian pada tahun 1840, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman yakni Franz Wilhelm Junghun melakukan perjalanan ke Tanah Batak dan kemudian menerbitkan suatu buku yang isinya mengenai Tanah Batak. Dalam buku tersebut, Junghun menasihatkan para pemerintah kolonial Belanda untuk segera membuka jalan bagi Zending Kristen guna membendung pengaruh Islam di bagian pulau Sumatera. Karangan buku tersebut sampai ke tangan tokoh-tokoh lembaga Alkitab seperti Netherlands Bible Genootschap di Belanda, hingga Belanda pun mengirimkan seorang ahli bahasa bernama Herman Neuborner van der Tuk untuk meneliti bahasa Batak sekaligus menerjemahkan Alkitab. Di sini Van der Tuk menjadi orang barat pertama yang melakukan penelitian ilmiah tentang bahasa Batak, Lampung, Kawi, dan Bali. Van der Tuk memberi saran kepada lembaga Zending untuk segera mengutus para penginjil langsung ke daerah pedalaman Tapanuli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontribusi misionaris terhadap pembangunan HKBP. Salah satu badan Zending yang cukup berkontribusi dalam dana HKBP adalah London Missionary Society atau bisa disebut LMS. LMS yang mengirimkan Ludwig Ingvar Nommensen ke Tanah Batak. Nommensen melakukan pembaptisan pertama pada 31 Maret 1861 kepada orang Batak, yaitu Jacobus Tambubolon dan Simon Siregar. Di kemudian hari, Raja Pontas Lumantobing yang dulunya menolak Nommensen juga meminta supaya ia dan keluarganya dibaptis. Pada saat itu, Raja Pontas meminta supaya Nommensen pindah dari Utadame ke PH Raja. Setelah Raja Pontas dan keluarganya menjadi Kristen,
masyarakat Silindung semakin banyak yang menjadi Kristen. Sejalan dengan pertumbuhan gereja di Silindung, Nomensen membuka sekolah guru di Pinsur Napitu. Lulusan sekolah ini dijadikan sebagai guru Injil dan guru sekolah. Di kemudian hari, sekolah ini dipindahkan ke Sipolohon. Kemudian, Nomensen membuka pos penginjilan baru di Sigumpar. Dari Sigumpar lah ia menyebarkan Injil bersama para pembantunya ke seluruh Toba, Holbung, dan Samosir. Ketika diberi izin oleh pemerintah kolonial, maka RMG menunjuk Nomensen untuk membuka pos zending baru di Silindung. Pada tahun kematiannya, Batak Mission atau bisa disebut cikal bakal Huriyat Kristen Batak Protestan mencatat jumlah orang Batak yang dibaptis mencapai 180.000 orang. Untuk menjaga tatanan hidup dari ribuan orang yang baru masuk menjadi Kristen, Nomensen menyediakan bagi banyak mereka suatu tatanan yang baru. Pada tahun 1866 ditetapkanlah sebuah aturan jemaat. Aturan itu meliputi kehidupan orang Kristen di dalam jemaat maupun dalam lingkungan keluarga, menyangkut ibadah, perkawinan, hukum, dan pejabat gerejawi. Di samping itu, Nomensen menerjemahkan kitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Batak Toba, yang menerbitkan cerita-cerita Batak dan menerbitkan cerita-cerita Perjanjian Lama. Ia juga berusaha untuk memperbaiki pertanian, peternakan, meminjam modal, dan menebus hamba-hamba dari tuannya. Jasa Nomensen juga dikenal oleh orang Batak antara lain karena usahanya di bidang pendidikan dengan membuka sekolah penginjil yang menghasilkan penginjil-penginjil Batak pribumi. HKBP juga menjadi anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau bisa disebut PGI, Dewan-Dewan Gereja Asia, CCA, UM Jerman, dan Dewan-Dewan Gereja Sedunia atau disebut WCC. Saya di sini akan menjelaskan perkembangan awal HKBP sebagai gereja Protestan. Kelahiran Huriyat Kristen Batak Protestan telah dimulai sejak 4 tokoh misionaris asal Belanda dan Jerman melakukan perundingan perihal pembagian wilayah penginjilan di Tapanuli pada tanggal 7 Oktober 1861. Mereka yang mengadakan rapat itu adalah Pendeta Haini, Pendeta J.C. Klammer, Pendeta Betts, dan Pendeta Van Essel. Seringkali banyak orang yang menghubungkan nama HKBP dengan akronim nama mereka. Padahal nama HKBP baru dipakai tahun 1929. Lembaga misi Jerman bernama Rheinische Mission Gesellschaft atau yang disebut RMG resmi menyebarkan ajaran Kristen di tanah Batak. Keberhasilan RMG menyebarkan ajaran Kristen di tanah Batak tidaklah terlepas dari seorang eporus bernama Ingwer Ludwig Nomensen yang berhasil memperluas agama ini dengan pesat. Setelah keberhasilannya mendekati raja-raja Batak berhasil memperluas ajaran ini dengan pesat. Nomensen tiba di tanah Batak pada tahun 1862. Gereja HKBP pertama yang didirikan oleh Nomensen bernama Huta Dame yang diambil dari sebuah tempat di desa Said Nihuta yang bernama Huta Dame atau Kampung Perdamaian. Gereja pertama yang didirikan tanggal 29 Mei 1864 ini mempunyai arti penting bagi HKBP. Sebagai gereja historis yang kelahirannya selalu diperingati setiap tahun, dengan berdirinya Huta Dame, ajaran Kristen dengan cepat meluas ke daerah-daerah lain di Tapanuli Utara, mulai dari Lembah Silindung ke dataran tinggi Humbang, dataran tinggi Toba sampai ke Samosir. Setelah 7 tahun, Nomensen melakukan penginjilan orang Batak yang masuk ke Kristen berjumlah 1.250 jiwa. 10 tahun kemudian, pada tahun 1881, jumlahnya naik 5 kali lipat hingga jumlah orang Batak yang masuk ke Kristen adalah sekitar 6.250 orang. Pada tahun 1918 sudah tercatat 185.731 orang Kristen di wilayah RMG Sumatera Utara. Meskipun pada awalnya ada ketidaksetujuan dan bahkan kekerasan penduduk lokal, akhirnya penerima agama Kristen dan HKBP bukan hanya sebuah gereja, tetapi juga bagian dari sejarah dan identitas masyarakat Batak. Penyebaran agama Kristen di wilayah ini membentuk keragaman, budaya, dan kepercayaan kita hingga kini. Pada tahun 1881, Ludwig Ingwer Nomensen diangkat menjadi eporus oleh RMG. Jabatan tersebut dipegangnya hingga ia meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1918. Batak memberi gelar kepada Nomensen dengan sebutan Empu I. Awalnya gelar ini merupakan sebuah khusus masyarakat Batak kepada para singa Maharaja.
Hasil dari penyebaran Injil di tanah Batak adalah kekristenan di Indonesia, di mana banyak jemaat atau pergodungan. Sejak awal gereja dibimbing untuk membentuk organisasi gereja Zending yang kemudian menjadi sebuah gereja mandiri dari organisasi Zending Barat atau RMG. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dampak dan peran HKBP dalam sejarah gereja Protestan di Indonesia. Kini HKBP menjadi gereja Protestan terbesar di kalangan masyarakat Batak, bahkan di antara gereja Protestan di Indonesia, yang kemudian menjadikannya sebagai organisasi keagamaan terbesar ketiga di Indonesia. Bertepatan dengan Minggu Advent ketiga pada 13 Desember 2020, bertempat di HKBP PA Raja Tarutung telah dilaksanakan pelantikan Dewan Pemimpinan HKBP periode 2020-2024. Kepemimpinan HKBP selama ini dijalankan oleh 5 pimpinan yang terdiri dari Evorus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Martoria, dan Kepala Departemen Diakonia. Puncak kepemimpinan HKBP dipegang oleh Evorus yang melayani dan memimpin Bahtera HKBP dalam periode kepemimpinan selama 4 tahun yang dipilih dalam rapat umum bernama Sinode Gondang HKBP. Dalam Sinode HKBP ke-65 yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 13 Desember 2020 di Tarutung, telah terpilih Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar sebagai Evorus HKBP masa bakti 2020-2024. Saat ini HKBP memiliki sekitar 3.406 muria di seluruh Indonesia dengan jumlah 3.698 gereja dan 8 persekutuan gereja yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan HKBP tetap menjadi identitas kesukuan yang kuat, sehingga dimanapun orang Batak berada, mereka selalu berusaha mendirikan gerejanya. Terakhir, saya akan memberikan kesimpulan dari sejarah HKBP ini. HKBP berdiri sejak tanggal 7 Oktober tahun 1861 di Tanah Batak. Secara tidak langsung, Zending misionaris luar yang dikirimkan oleh beberapa negara juga disampaikan oleh organisasi misionaris Rhenish Mission Gesellschaft atau RMG. HKBP lahir di saat kegelapan sedang meliputi Tanah Batak. Kegelapan tersebut berupa masyarakat Batak yang belum mengenal Injil dan kondisi kesehatan yang buruk, dan nyaris tiadanya pendidikan. HKBP kemudian merespon kegelapan tersebut dengan konsepsi pergodungan strategi. Konsep pergodungan menjadi model pelayanan holistik yang menjadi keunggulan komparatif dan kini membuat HKBP dikenal sebagai gereja besar Indonesia. Dengan visi menjadi berkat bagi dunia dan misi meningkatkan mutu segenap warga masyarakat, terutama warga masyarakat HKBP, melalui pelayanan gereja yang bermutu agar mampu melaksanakan amanat Tuhan Yesus dalam segenap perilaku kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan bersama segenap masyarakat di tingkat lokal dan nasional. Maka dari itu, visi dan misi HKBP sebenarnya sudah ada sejak Zending luar datang ke Indonesia saat pemberitaan Injil Batak kepada masyarakat Batak yang awalnya tidak mengenal apa itu Injil dan Kristiani. Namun kini hampir belahan masyarakat Indonesia mengenalnya dan menjadi bagian dari HKBP. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kiranya materi yang sudah kami paparkan bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata saat penyampaian informasi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Horas!